Guys, happy Tuesday. Apa kabar kalian yang di rumah saja? Sudah mulai be aja kan di masa pandemik ini? Kita termasuk orang-orang yang spesial loh, yang bisa mengalami peristiwa yang langka ini. Setelah masa pandemik ini lewat, pasti ada banyak cerita yang bisa kita bagikan nanti. So, tetap semangat ya. Sebelum kita mulai pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan dalam Bapa kami bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini kami masih boleh bersama-sama untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan tolong berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, kiranya Roh Kudus boleh bekerja, menyempurnakan setiap firman yang tidak sempurna ini Tuhan, supaya sungguh boleh menjamah hati anak-anak-Mu dan kami semua boleh memperoleh berkat melalui firman pada hari ini. Berbicaralah Tuhan sebab kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, meminta, dan mengucap syukur. Amin. Menurut research, orang dewasa harus mengambil rata-rata 35.000 keputusan per hari dan anak-anak 3.000 per hari. Kalau kita ambil yang 3.000 dikurangi 8 jam tidur kita, maka setiap 3 menit kalian harus mengambil satu keputusan. Benarkah itu? Ya, contohnya adalah saat ini. Kalian bisa memilih untuk mendengar audio ibadah ini saja atau sambil melihat muka Miss. Bahkan kalau kalian mau dicepetin sampai selesai, yang penting buat ringkasannya saja, itu pun keputusannya harus diambil, bukan? Nah, karena natur kita adalah dosa, sedangkan setiap saat kita harus memilih keputusan, maka seringkali keputusan-keputusan yang kita ambil adalah keputusan-keputusan yang nantinya kita akan sesali. Coba kalian tanya sama orang tua kalian, kalau mereka curhat tentang masa lalu, seringkali apa kata-kata yang mereka seringkali muncul? Pasti kira-kira seperti nyesel dulu nggak bla 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 begitu. Wah, sebetulnya miss banget itu. Nyesel, coba dari dulu bisa les musik. Mungkin sekarang sudah bisa memainkan alat-alat musik. Coba dari dulu les Mandarin atau les Inggris. Sekarang pasti sudah jago cuap-cuap. Sebetulnya sekarang juga masih bisa sih ya. Katanya kan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Betul sekali. Tapi penampilan boleh muda, tapi otak tetap menua. Bisa belajar? Bisa. Tapi ibaratnya mobil baru dan lama, waktu digas dengan kecepatan yang tinggi, tahun yang lama tidak mampu sekencang tahun yang muda. Tapi katanya tidak boleh patah semangat. Tahu juga ya. Jadi setelah melewati 3 univ di usia yang 3 kali usia kalian saat ini, Miss kembali kuliah. Karena ternyata Miss baru tahu I choose the wrong choices. Miss ikut-ikutan teman masuk IPS, ngasal masuk univ, yang penting kuliah. Lanjut kuliah dengan motivasi yang salah. Tapi bersyukur Tuhan tegur dan tuntun Miss selangkah demi selangkah hingga hari ini Miss bisa bersama kalian di Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia. I feel so blessed and I really enjoy it. So, what about you? Do you have anything important to choose nowadays? Even it's not too important, we still have to choose the best choice, right? Seperti tema kita hari ini, choose wisdom, atau lebih spesifiknya, choose godly wisdom. Alkitab banyak menceritakan tentang wisdom atau hikmat. Mari kita lihat firman Tuhan hari ini yang akan diambil dari Amsal 1 ayat 20-33. Nasihat hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan.
Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengelurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Di kitab Amsal yang barusan kita baca, pengamsal Salomo tidak membedakan kata pengetahuan dan hikmat. Sekalipun dalam pengertiannya berbeda, pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang kita ketahui, sedangkan hikmat adalah skill atau kemampuan untuk menggunakan informasi itu pada waktu dan cara yang tepat sehingga menghasilkan pilihan yang bijak. Ayat sebelumnya mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 9 ayat 1 mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan di Ayub 28 ayat 28b memperjelas kedua ayat ini, yaitu sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Jadi orang yang pintar, yang berpengetahuan adalah orang yang akan memilih hikmat dan tidak memilih kejahatan atau kebodohan. Kalian bisa melihat contohnya setiap hari di berita-berita. YouTuber terkenal ditangkap karena menghina orang, atau yang kalau ngomong isinya tutit-tutit. Pejabat yang korupsi, artis-artis yang terlibat narkoba, mereka semua adalah orang-orang yang berpengetahuan namun memilih untuk tit. Sebab itu dikatakan bahwa semua pengetahuan dan hikmat kita harus didasari oleh sikap takut akan Tuhan. Bukan takut seperti waktu kita nonton film horor atau waktu kita ada di spooky place, tapi merupakan sikap respect kita kepada Tuhan, mengakui bahwa Ia adalah pencipta kita dan rancangan-rancangannya untuk kita seluruhnya adalah rancangan kebaikan. Jika kita percaya akan hal ini, tentunya kita akan meminta kepada Tuhan untuk menolong kita memutuskan setiap pilihan-pilihan yang harus kita putuskan. Dan selanjutnya dikatakan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Di ayat 20 yang kita baca tadi dikatakan, hikmat Allah itu berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan, di atas tembok, di pintu gerbang kota. Maksudnya di tempat-tempat keramaian pada zaman itu, agar hikmat dan didikan terdengar di mana-mana oleh orang banyak. Allah memanggil, menegur, dan ingin memberitahukan isi hatinya kepada kita, agar kita tidak celaka, tidak mengambil keputusan yang salah yang mendatangkan penyesalan di kemudian hari. Dengarkanlah hikmat dan pengetahuan yang akan Allah sampaikan. Takutlah, hormatlah, bertanyalah kepada Dia, sumber segala pengetahuan dan hikmat. Jangan bebal, sebab kita adalah orang-orang yang tidak berpengalaman, tetapi Allah pencipta kita yang merancang hidup setiap kita. Ia telah mendesain kita semua dari awal sampai kekekalan, semuanya baik. Dikatakan jika kita mendengar hikmat dan didikannya, berpaling dari jalan yang jahat, maka kita akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Saat ini kalian paling tidak sudah belajar 10 tahun bukan? Kalian mengetahui banyak hal mengenai math, science, biology, chemistry, dan masih banyak lagi. Sehingga kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan basic dengan tepat. Tidur terlalu malam adalah hal yang buruk. Main gadget terlalu lama dapat merusak mata. Bicara kata-kata yang kasar adalah buruk. Tapi kadangkala pengetahuan itu tidaklah selalu membuat kita mengambil keputusan yang baik, bukan? Berdasarkan survei, karena sekolah online mulainya lebih siang, kadang anak-anak keasikan main gadget
sehingga tidur terlalu malam. Di masa pandemik ini, kita sangat bergantung dengan gadget, sehingga kebanyakan anak-anak menjadi kecanduan games, dan juga medsos, dan lain sebagainya. Kita memerlukan hikmat setiap saat, di rumah atau di sekolah, bersama teman atau sendirian, masa pandemik atau keadaan normal. Pasti kita selalu diperhadapkan oleh pilihan-pilihan. Cheating or not cheating, it can happen at home or at school. Watching inappropriate movies, it can happen whether you are alone or with your friends. You have to choose your major regardless of whether it's a pandemic or normal situation. Kebebasan untuk memilih cara hidupnya. Namun, ingat bahwa hidup seseorang merupakan hasil dari berbagai pilihan yang dibuatnya. Karena itu, apa yang dialami oleh orang bodoh dan bebal bukan karena takdir, namun hasil dari pilihan hidup yang mereka ambil dan jalani. Pilihan kita akan mempengaruhi sikap dan perbuatan kita. Dan pilihan kita harus berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. What kind of choices that you will choose? Siapa yang mempengaruhimu mengambil keputusan? Waktu Raja Salomo ditanya, apa yang kamu inginkan? Pastinya ada banyak hal yang ia ingin minta. Pastinya ia ingin memperluas kerajaannya, bukan hanya bangsa Israel yang kecil. Ia ingin kekayaan agar dapat hidup berkelimpahan. Namun ia meminta hikmat Tuhan, karena ia tahu tanpa hikmat Tuhan, sekalipun ia seorang raja, ia tidak akan mampu memimpin bangsa Israel dengan benar. Allah mengabulkan permintaannya, dan Alkitab mengatakan, tidak ada seorang pun sebelum dan sesudah Salomo yang mempunyai hikmat seperti dia. Lalu setelah dia meninggal, anaknya Rehabeam yang menjadi raja atas Israel, di awal dia menjadi raja, datanglah beberapa perwakilan dari 12 suku menghadap dia untuk meminta pengurangan pajak agar rakyat lebih sejahtera. Para penasehat senior di zaman ayahnya sudah memberikan nasihat yang baik kepadanya. Dan ia lalu mencari nasihat dari teman-temannya yang lain. Dan akhirnya ia memilih mendengarkan dan melakukan pilihan yang buruk. Apa yang terjadi? Pada zamannya, kerajaan terpecah menjadi dua. Dan selanjutnya bangsa Israel harus merasakan pahitnya digiring ke pembuangan. Karena Rehabeam memilih pilihan yang salah. Lalu apakah Salomo, seorang yang berhikmat, selalu memilih pilihan-pilihan yang benar? Kita dapat temukan juga di Alkitab bahwa Alkitab mengatakan ternyata Salomo juga jatuh di dalam dosa. Ia berkontribusi di dalam kejatuhan bangsa Israel. Bagaimana bisa? Karena ada juga momen di mana Salomo tidak mendengarkan arahan Tuhan. Jadi sekalipun ia sudah diberikan hikmat, bukan berarti setelah itu dia bisa berjalan sendiri. Bagaimana kita bisa mendengar suara Allah jika kita jauh daripadanya? Karena begitu kita jauh dari Tuhan, otomatis pikiran kita juga jauh dari pikiran Tuhan. Oleh sebab itu, Yesus mengatakan untuk selalu tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau. Supaya tidak satu detik pun kita melenceng dari rancangan baik Tuhan. So, guys, there are a number of ways to seek godly wisdom. Ada banyak cara agar kita dapat memilih pilihan-pilihan yang bijaksana. Curhatlah kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita melalui doa. Ceritakan kepada orang-orang yang bisa dipercaya, orang tua, guru, kakak pembimbing, atau teman-teman yang betul-betul kalian dapat percaya. Last but not least, God's wisdom is revealed for us in Scripture. Allah dengan hikmatnya memberi kita buku ini untuk menunjukkan hal-hal yang seharusnya kita pilih. Dan ia juga tidak membiarkan kita sendirian menghadapi keputusan-keputusan sulit di dalam hidup ini. Karena ia adalah Allah yang Immanuel yang selalu ada bersama kita setiap saat. Jika kalian merasa selama ini sudah mengambil keputusan-keputusan yang salah, mari berbaliklah. Hikmat Tuhan berteriak nyaring memanggil setiap kita. God made you for a reason, for a mission, for a purpose. Don't waste your life because of wrong choices. Give your prime time to God. Use your knowledge to choose godly wisdom, so you will not regret what you did 20, 30, or many years ahead, and your life will glorify God. Let's pray. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman pada hari ini Bapa. Terima kasih kalau Engkau mengingatkan setiap kami untuk memilih pilihan-pilihan yang bijak,
untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang-Mu Tuhan. Tuhan tolong ampuni kami. Kalau ada banyak pilihan kami yang salah, yang tidak benar di hadapan-Mu, Tuhan tolong berikan hikmat kepada kami, supaya mulai saat ini Tuhan, kami boleh melihat seperti apa yang Engkau lihat. Sehingga pikiran kami adalah pikiran-Mu. Sehingga keputusan kami adalah keputusan-keputusan yang berdasarkan kepada hikmat yang daripada Engkau. Pimpin kami Tuhan. Pimpin Bapak anak-anak-Mu yang masih muda. Mungkin mereka bimbang, mereka bergumul dengan studi, dengan teman-teman, dengan keadaan di rumah. Dan juga banyak hal yang harus diambil keputusan yang benar dan tepat. Tuhan tolong berkati. Lawat anak-anak-Mu Tuhan saat ini, dimanapun mereka berada. Hati-hati yang datang kepada Engkau. Hati-hati yang sungguh rindu untuk diubahkan, untuk berbalik dari segala sesuatu yang salah. Tuhan tolong Roh Kudus bekerja di dalam hati anak-anak-Mu Bapa, mengubahkan, membawa mereka kembali kepada Engkau. Berikan hikmat marifat yang daripada Engkau. Berikan anugerah belas kasihan yang daripada Engkau Tuhan, supaya Engkau mau merangkul kami Tuhan, kembali kepada Engkau. Pimpin Bapa semua jalan hidup anak-anak-Mu Bapa. Kami sungguh mau menyerahkan setiap anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya kasih, karunia daripada Engkau, anugerah, belas kasihan yang daripada Engkau, dan juga pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus akan terus menjaga, memelihara, menguatkan, menolong, menyertai setiap anak-anak-Mu melalui setiap pergumulan demi pergumulan. Di dalam nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, meminta dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.